Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat lain yang kita tidak sanggup menghitungnya satu persatu. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita bisa terus mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ayah bunda dimanapun anda berada? Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali bersilaturahmi lewat media online ya melalui YouTube terkait dengan beberapa pemaparan materi. Satu adalah materi tentang bagaimana kita menghadapi penolakan dari customer dan yang satunya lagi adalah product knowledge. Ya, tentunya produk kali ini kita akan berikan kepada ayah bunda terkait dengan produk Vienta. Apakah produknya? Nanti ya, saya akan sampaikan. Tentunya saya juga tidak akan sendirian di sini, karena saya didampingi juga oleh proses integrator, seorang proses integrator yaitu Kak Daisy atau Mbak Daisy ya, nanti akan memaparkan produk yang akan disampaikan olehnya. Nah, gimana keadaan Anda? Sehat-sehat semua ya? Mudah-mudahan tidak kurang satu apapun. Bila mana Anda ada keluarga yang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Dan bila mana ada keluarga kita yang mengalami kesulitan, semoga Allah memberikan kemudahan jalan keluar baginya, sehingga bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Inilah kami, ya inilah kami. Bukan hanya sekedar berjualan, tapi kami di sini juga ingin bersilaturahmi, saling mendoakan satu sama lain. Karena kita bagian dari keluarga, ya. Kita bagian dari keluarga. Bukan hanya sekedar ingin mencapai target, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan komisi, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan reward dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bersilaturahmi? Karena yakinlah, silaturahmi itu adalah salah satu pintu rezeki yang Allah buka buat kita. Ya, baik. Bunda, pada kesempatan hari ini nanti sampai dengan jam kurang lebih jam 12 kurang ya, karena sekarang waktu sholat zuhur itu udah jam 11.45 kalau saya nggak salah atau 11.40 di Jakarta ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa selesai sebelum waktu sholat zuhur tiba ya. Nah, kesempatan hari ini saya ingin memberikan sebuah materi terkait dengan salah satu bagaimana kita melakukan handling objection ya. Handling objection yaitu customer menolak itu biasa, ya. Materinya adalah kalau customer menolak itu biasa. Ya mau katakanlah semisal, lagi pandemi, misalkan seperti sekarang lagi pandemi ya COVID-19, banyak customer yang menolak. Loh, memangnya sebelum pandemi ada tahun 2019, tahun 2018, memangnya ada customer yang tidak menolak? Pasti ada juga ya. Jadi artinya bagaimana kita menyikapinya, penolakan customer. Maka judulnya customer menolak itu biasa. Saya melakukan proses penjualan di tahun 97. Banyak sekali customer menolak. Tahun 97. Sekarang udah 2021, udah berapa puluh tahun kira-kira. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh ya kalau customer itu menolak. Nanya harga, kemudian nggak jadi beli, alasannya mungkin mau nanya dulu sama suami atau mungkin yang lain, itu suatu hal yang biasa. Anda pun sebagai seorang customer, ketika ditawari produk sama seorang penjual, Anda juga pasti akan menolak. Kalau memang tidak tertarik atau memang tidak merasa tertarik untuk beli produknya. Nah ini ya, dua hal yang berbeda. Tidak tertarik, tidak merasa ada daya tarik untuk belinya. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak merasa ada daya tarik untuk belinya, berarti siapa? Si penjualnya kurang interaktif, si penjualnya kurang informatif, si penjualnya kurang melayani dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, jadi unsur-unsur penolakan itu bisa dari berbagai macam hal. Karena bisa saja begini, ya. Kita menawarkan produk nih hari ini, ya. Katakanlah saya menawarkan produk kepada Mbak Desi. Mbak Desi nggak beli produk saya yang saya tawarkan, gitu ya. Nah, kenapa nih nggak beli? Ya. Tapi ternyata Mbak Desi beli produk yang saya tawarkan dari orang lain. Misalkan ke Mas Rizka. Ya, Mas Rizka jual produk yang sama. Nah, Mbak Desi belinya sama Mas Rizka. Kenapa nggak beli sama saya? Padahal kan saya yang nawarin dari awal. Gitu ya. Berarti ada yang salah dari diri saya ketika saya menawarkan sebuah produk kepada Mbak Desi. Nah, begitu ya. Jadi itulah
lika-liku kita melakukan suatu proses penjualan, yang pada akhirnya itu kita bagaimana menyikapi dari proses penjualan itu. Apapun jualannya, Bunda, Ayah, ya. Tukang jualan bakso yang keliling-keliling depan rumah kita, ya kan, setiap hari. Apakah setiap hari Anda beli? Enggak. Kenapa nggak beli? "Oh, saya udah makan, alhamdulillah sudah kenyang. Oh, saya nggak berminat karena saya nggak doyan bakso. Oh, saya nggak berminat karena saya takut pandemi masih merajalela, yang takut nggak bersih," misalkan begitu ya. "Oh, yang bakso yang jam segini kurang enak, enakan nanti yang sore hari." Banyak sekali alasannya, bener nggak? Ini contoh satu sederhana orang jualan bakso keliling-keliling depan rumah kita. Sampai ada, "Ah, nanti aja beli yang jam 5 sore, kalau yang jam 2 mah kurang enak, enakan yang jam 5 sore." Artinya apa? Ada kualitas dari baksonya itu, sehingga kita harus menunggu yang jam 5 sore aja. Bener nggak kira-kira? Apakah pola pikir seperti itu salah? Enggak ya? Nah, karena itulah customer, ya, itulah seorang customer, ya. Jadi penolakan itu berbagai macam hal, ya. Ya, berbagai macam hal, ya salah satunya harga mahal, ya salah satunya adalah, banyak kebutuhan primer yang lain yang harus didahulukan, salah satunya adalah mungkin belum ada dana untuk belinya, minat tapi belum ada dana untuk belinya dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Maka gimana, apa yang harus kita lakukan kalau kita untuk bisa menyikapi seperti itu? Sikapilah dengan baik, ya, sikapilah dengan baik. Prinsip mendengarkan lebih penting daripada ngotot menjual, gitu ya. Kadang-kadang kita suka ya apa itu, ditawarkan oleh seorang penjual. Kita sebagai customer, kita ditawarkan oleh seorang penjual, penjualnya tuh ngotot banget. Sampai kita tuh nggak bisa diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan, ya. Untuk bisa, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dari sebuah produk, gitu ya. Apa sih yang sebenarnya kita butuhkan dari manfaat dari sebuah produk. Nah, seperti itu. Ya, apalagi produk yang akan kita jual tuh produk-produk Vienta misalkan. Produk-produk Vienta yang notabene harganya lumayan ya, mungkin 1 jutaan ke atas gitu ya, ada bahkan sampai 2 juta gitu. Nah, seperti itu. Jadi, kita lebih baik apa, sikapi dengan baik, ya, mendengarkan, listening, ya, aktif dalam mendengarkan. Karena gini, dalam proses penjualan itu, aktif dalam mendengarkan apa yang lebih, disampaikan oleh calon pembeli kita, itulah hal yang paling utama. Yang pertama dan paling utama ketika kita menawarkan sebuah produk, ya, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mendapatkan nanti tuh, ya, yang poin kelima, sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Maka dalam proses penjualan itu penolakan bukan akhir dari segalanya, ya, bahkan bukan dari akhir dari segalanya. Saya pernah ya menjual sebuah produk yang awalnya customer-nya nggak beli. Awalnya customer tidak berminat, awalnya customer-nya nggak mau, tapi pada akhirnya beli. Walaupun nggak saat itu juga, ya, walaupun tidak saat itu juga, tapi termin berapa minggu, termin berapa bulan, bahkan termin berapa tahun. Kenapa? Kenapa begitu? Karena mereka baru sadar akan sebuah manfaat dari produknya, mereka baru sadar akan sebuah manfaat dari program yang saya tawarkan saat itu, ya. Nah, gitu. Jadi pusat perhatian kita itu atas kebutuhan calon customer. Kalau kita lebih banyak mendengarkan, "Oh iya begitu ya Bun, oh iya, oh iya saya paham," dan lain sebagainya gitu, ya. Jadi kira-kira apa nih kalau Bunda, mau masak di dapur, terus kebutuhannya ternyata sangat mendesak dan butuh cepat gitu ya. Kira-kira ada alat nggak di rumah yang seperti itu? Oh nggak punya. Nah, langsung deh tuh kita kepikiran, oh saya punya produknya, produk Vienta. Tuh, begitu ya. Jadi ketika hal itu kita bisa menyikapinya, maka kita bisa menghadapi dan menangani secara benar. Ya karena kita bersikap baik, karena kita nggak baper, karena kita mencoba untuk memberikan solusi apa yang menjadi kebutuhan si customer, maka kita menghadapi dan menangani secara benar, gitu ya. Nah, disesuaikan penawaran kita dengan kebutuhan dan keinginan calon customer, ya. Kebutuhan dan keinginan 2 hal yang berbeda. Aku ingin apa, misalkan, ya, punya produk yang bisa, masak lebih cepat, membuat sebuah, prosesor, memiliki sebuah food processor yang bagus gitu ya, yang berkualitas dan bisa membuat aktivitas saya lebih cepat. Itu keinginan.
saya butuh banget nih. Saya masalahnya aktivitas saya tuh mungkin dia punya usaha ya, punya catering, punya apa, butuh sebuah alat food processor yang benar-benar cepat, sebuah alat prosesor yang benar-benar bisa langsung digunakan ya, dan memang benar-benar, berkualitas, ada garansinya. Wah, 2 hal yang berbeda, kebutuhan dan sebuah keinginan, ya. Yang sejatinya kalau kebutuhan pasti butuh sekali gitu ya, urgency, tingkatnya tuh lebih nomor 1 gitu ya. Kalau keinginan ya bisa nomor 2 deh gitu, ya. Jadi kita ketika ada customer menolak itu sikapi dengan baik. Caranya bagaimana? Ini ya, poin yang 5 ini, ya. Jadi, apa namanya, bersikap dengan baik ketika proses penjualan. Satu, mendengarkan. Oh iya ya. Oh nggak butuh ya, tapi dalam hati nih, "Oh nggak butuh ya, tapi kayaknya dia butuh nih ya, butuh yang" ya seperti itu, kita harus bisa melihat itu, ya. "Pak, kita kan nawarinnya lewat online Pak, kita kan nawarinnya lewat chat, nawarinnya lewat telepon mungkin ya, kita nggak pernah ketemu langsung sama customer kita. Nah itu bagaimana?" Pasti begitu kan pertanyaannya? Sama saja ketika kita chat, ada interaksi, kan gini ya, dari 10 calon customer yang kita prospek, yang kita tawarkan produk ya, produk Venta misalkan, itu masa iya sih 10-10-nya nggak ada yang merespon, gitu ya. Bisa saja Pak kayak begitu. Oh iya, bisa saja, betul. Tapi menurut pengalaman saya, biasanya dari 10 itu 1 minimal orang merespon. Nggak usah muluk-muluk deh, 1 aja minimal orang merespon apa yang kita tawarkan, produknya. Minimal dia bertanya, "Ini produk apa? Ya, berapa harganya?" Gitu. Dari 1 bulan kita prospek calon, apa namanya, pembeli untuk, produk Vienta 50 orang misalkan. Masa sih 10 orang aja nggak ada yang nanya? Nah gitu kan. Jadi selalu ada optimisme positif yang kita keluarkan dari pikiran kita. Mau jualan apapun deh, mau jualan apapun, produknya apapun. Benar nggak? Kenapa? Karena ada tadi optimisme, pemikiran positif, yakin kalau pasti akan ada pembelinya. Kenapa? Karena ada penjual, pasti ada pembeli dan itu sudah berpasangan. Kalau ada kanan, ya pasti ada kiri. Kalau ada bulan, ya ada bintang kadang-kadang gitu ya. Kalau ada bulan, ya ada matahari, itu udah pasti juga. Betul nggak sih? Ya, iya kan? Nah, itu optimisme aja, optimisme itu yang kita harus keluarkan terus dalam pikiran kita, mau jualan apapun. Orang buka toko di pasar pagi nih, ya katakanlah jam 7 tadi pagi datang ke pasar atau mungkin jam 5 pagi bahkan setelah selesai sholat subuh, berbondong-bondong mereka jalan ke pasar untuk buka tokonya. Harapan mereka apa? Hari ini pasti ada yang beli. Hari ini insya Allah ada yang jualan, hari ini insya Allah ada yang closing. Kan gitu kan? Ya, kayaknya nggak mungkin sekali ketika penjual itu datang ke tokonya, buka tokonya, "Ah, hari ini nggak ada yang beli." Nggak ada. "Ah, udahlah buka toko mah buat iseng-iseng aja, duduk-duduk sambil nungguin dagangan. Syukur-syukur ada yang beli, nggak ada yang beli juga nggak apa-apa." Saya rasa nggak akan kayak gitu pemikirannya. Ya, kenapa? Karena harapan mereka ada yang beli, selalu pengen ada yang beli, selalu pengen ada yang beli. Kalau hari itu ternyata nggak ada yang beli, besok ada yang beli, maka besok dibuka lagi tokonya. Besok nggak ada yang beli, besoknya lagi, lusa ada yang beli. Begitu terus. Sikapi dengan baik, ya. Ini intinya setelah kalau ada customer menolak bagaimana cara kita menyikapinya dengan baik. Itu ya, yang ingin saya sharing di sini. Kemudian yang kedua adalah amati dan analisa, ya. Amati dan analisa, cermati, dengarkan baik-baik apa sih yang menjadi keberatan calon customer kita, ya. Dan kita melakukan sebuah analisa itu. Nggak usah pakai yang lebih ribet-ribet, kita, oh katakanlah misalkan, oh dia keberatan di harga, harganya mahal, gitu ya. Dan zamannya lagi kayak gini lagi nggak ada penghasilan dan lain sebagainya mungkin, atau mungkin penghasilannya pas-pasan dan prioritaskan untuk kebutuhan primernya. Oh baik, empati kita keluar. Nah itu, cara kita mengamati dan menganalisanya begitu aja sederhana, empati kita keluar, perasaan kita keluar nih sebagai seorang penjual, sebagai seorang manusia. Kasihan juga ya kalau saya tawarin untuk beli, nanti takutnya malah jadi nyusahin dia. Mau nggak jadi tim saya untuk jualan? Mau nggak bantu saya untuk jualan? Ah, begitu, mau nggak yuk kita jualan aja. Nah, ya, itu kalau kita bicara soal customer-nya memang benar-benar keberatan sehingga dia tidak mampu untuk membeli produknya. Tapi kalau keberatannya cuman, ya, ini ya, apa namanya, minat sih,
tapi, mudah-mudahan sih bisa dicicil." Gitu ya. Mudah-mudahan sih, "Saya pengen banget nih food processor kayak begini nih, bagus banget," dan lain sebagainya gitu ya. "Mudah-mudahan sih bisa dicicil ya." Artinya dia keberatan adalah harganya kalau beli cash, tapi kalau dicicil insya Allah dia mampu. Nah, kita bisa arahkan tuh, ya. Nah, seperti itu. Menanyakan dan menemukan alasan penolakannya, kenapa kenapa dan kenapa, ya. Dan ungkapkan persetujuan dengan calon customer, ada yang namanya admit metode, metode persetujuan, ya, metode persetujuan. Iya, memang harganya mahal, tapi customer saya udah ada yang beli. Dan dia ternyata bilang sama saya, "Iya, ternyata food processor-nya banyak membantu saya dalam proses memasak di dapur. Sehingga harga itu kayaknya nggak mahal deh." Kenapa? Karena food processor-nya bisa membantu saya lebih banyak lagi dalam proses memasak dan lebih cepat. Nah itu, ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak memancing adu argumentasi dengan calon customer kita, ya. Kita tidak memancing atau adu argumentasi. Misalkan ya, "Oh, harganya mahal." "Ya emang mahal dari sananya. Namanya juga barang bagus, ya mahal lah ini." Nah, itu. Ketika Anda sebagai seorang calon pembeli, ada penjual yang bicara seperti itu kepada Anda, ayah bunda, kira-kira gimana respon Anda? Kesel nggak? "Ini orang jualan kok kayak begini ya? Orang bukannya dijelasin apa segala macam supaya saya tertarik malah nyolot seperti itu," ya kan? Karena apa? Karena kita adu argumentasi pada akhirnya. Ya kan? Seorang penjual yang nggak bisa ngejelasin kenapa harganya mahal, kenapa sih, gitu kan ya. Padahal manfaatnya jauh lebih besar daripada sebuah harganya. Nah itu, ya ketimbang kita bilang, "Ya emang dari sananya mahal, emang dari sana," itu sama saja kita, mengajak argumentasi ya customer kita dan itu sangat-sangat tidak diinginkan oleh calon pembeli, termasuk Anda juga tentunya sebagai seorang calon pembeli, bener nggak? Apapun produk yang akan Anda beli, ketika penjualnya merasa membuat Anda tidak nyaman, pasti Anda akan pergi. Udah deh, cari tempat lain, cari toko lain, cari penjual lain, seperti itu. Ya, maka ini poin yang kedua ya, amati dan analisa apa yang menjadi keberatan calon customer. Yang ketiga, siapkan pertempuran Anda. Waduh ya, judulnya pertempuran. Jadi kalau saya pribadi, ketika saya melakukan proses penjualan, saya menganggap jualan saya itu atau saya ketemu sama calon pembeli itu adalah pertempuran saya. Diibaratkan seperti itu. Kalau orang mau bertempur, kalau orang mau berperang, kalau orang mau bertanding, artinya apa sih? Gimana sih ayah bunda? Artinya apa? Artinya perlu persiapan, artinya perlu latihan, artinya perlu, apa namanya tuh, mental yang kuat, bener nggak? Ya kan? Pertempuran, ya kan? Berarti kita bertempur melawan musuh, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran gitu ya kan? Untuk bisa mencapai suatu target yaitu kemerdekaan, misalkan seperti itu. Kita bertanding ya, olahraga, cabang olahraga, bertanding lawan musuh kita, lawan kontender kita, pengen menang dong, pengen dapetin medali emas, pengen dapetin juara satu gitu ya. Maka apa? Kita berlatih, kita mempersiapkan diri. Nah, jawablah keberatan customer Anda dengan menggunakan alat bantu. Yaitu apa? Testimoni dari customer yang sudah pernah beli dan menggunakannya. Seperti yang tadi saya bilang, ada metode pengakuan tadi ya, admit method tadi. "Oh iya, dulu customer saya ngomongnya begitu juga, harganya mahal. Tapi setelah beli food processor-nya, wah ternyata malah jadi meringankan bebannya." Tuh. Karena apa? Karena testimoni dari customer yang udah beli, itu sangat menguatkan sekali. Sangat menguatkan sekali. Ya, kita sebagai seorang calon pembeli, ya, sebagai seorang calon customer, itu butuh dikuatkan, benar nggak? Butuh dikuatkan dengan sebuah testimoni, butuh dikuatkan dengan sebuah iklan yang masuk akal, butuh dikuatkan dengan sebuah cerita dari produk yang benar-benar sudah dipakai oleh orang banyak dan ada manfaatnya. Ya, itu. Maka kenapa sih kita selalu melihat iklan-iklan di televisi itu? Karena mereka sedang mempersiapkan pertempuran mereka terkait dengan produknya, ya. Mau iklan produk apa? Bahkan sampai saat ini perusahaan-perusahaan besar pun masih beriklan. Produk-produk yang udah kuat, produk produk makanan, produk minuman yang sudah kuat nih bahkan,
yang sudah mereknya tuh sudah di luar kepala deh setiap orang kalau mau beli apa, mau beli mie apa, mie itu, udah sebut merek itu udah kuat kan, tapi mereka masih beriklan sampai dengan hari ini. Artinya apa? Sebuah testimoni dikeluarkan, "Oh nih," seperti itu ya dengan menggunakan talent, ya menggunakan, apa itu namanya, artis dan lain sebagainya untuk bisa memberikan testimoni, nah sebatu ya. Nah kita juga harus bisa seperti itu, ya. Mintalah sama teman-teman EPC Anda, ya kan, "Kalau ada testimoni dong tentang produk food prosesornya Vienta, boleh dong di-share biar saya bisa menguatkan di iklan saya, di promosi saya untuk kepada calon customer saya," gitu. Atau tabel penjualan, ya, tabel penjualan itu adalah misalkan kita akan menjual produk food processor Vienta, ya kan. Kita akan menjual produknya nih. Kira-kira dari teman kita atau dari diri kita sendiri, itu udah berapa jual food processor, ya, dalam 1 bulan atau dalam 1 kuartal misalkan, berarti dalam 1 kuartal itu berarti 3 bulan ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, gitu. Oh, saya udah jual 10. Nah, itu sudah bisa dijadikan salah satu alat kita untuk bertempur dengan calon pembeli. "Saya kemarin jual 10 nih Bun," ya. Artinya, mencoba untuk persuasif kepada alam sadarnya si calon pembeli, "Oh, berarti produknya udah banyak yang beli. Produknya adalah udah banyak yang pakai." Gitu. Bener nggak? Kita pasti terpersuasif seperti itu. Ketika kita seorang calon pembeli, ada penjual menawarkan, "Bun, ini produknya laris banget loh. Udah banyak yang beli, udah gitu kemarin udah sempat restock bahkan." Artinya stok pertama habis ludes, kemudian ada restock lagi untuk stok yang kedua. Kita akan berpikir, "Wih, laku ya? Wah, ini ya, berarti banyak yang minat, banyak yang beli dan apa segala bagus," gitu. Bener nggak? Sederhana aja kita menyikapi itu. Ada sebuah tempat makan, rame banget tempat makan, padahal sederhana tempat makannya, rame banget. Kok bisa sih rame banget? Ketika kita punya kesempatan waktu untuk bisa makan di situ, ternyata masakannya enak. Itu sama saja seperti tabel penjualan tadi. Melihat begitu banyak orang yang berkerumun di situ gitu ya, ingin makan di tempat itu, katakanlah mungkin lebih dari 10 orang, terpanggil kita untuk pengen nyoba gitu. Oh ternyata enak. Nah itu, bener nggak? Sederhana kita berpikir di situ. Nah ini cara kita menyikapinya, ya. Yang ketiga, fitur-fitur yang terkait dengan produk dan teknologinya, udah banyak. Saya yakin ya teman-teman dari proses integrator itu setiap produk disiapkan semuanya tuh. Video-video, materi-materi, dan lain sebagainya. Silahkan dicek di Telegram, dicek di mana, di YouTube. Kalau perlu minta sama EPC-nya, minta sama leader-nya, ya. Jadi ayah bunda sebagai mitra EPC ini punya banyak literatur tentang produk yang akan kita tawarkan kepada calon customer kita, gitu. Ya, kan nggak mungkin kita bikin sendiri, bisa kita bikin sendiri kalau kita punya produknya. Misalkan Anda mau testimoni sendiri, "Oh alhamdulillah saya udah punya food processor Vienta di rumah." Di-videoin mungkin sama anak, ya kan. Anda lagi masak apa semua segala macam, Anda bikin video singkat 1 menit, 2 menit gitu ya. Terus kemudian Anda posting di sosial media Anda, "Wih keren banget," gitu, ya. Itulah bagian dari pertempuran kita, itulah bagian dari persiapan kita untuk bisa menepis apa yang menjadi keberatan penolakan si customer tadi. Jelas sampai di sini? Ya. Poin berikutnya adalah melakukan konfirmasi, ya. Melakukan sebuah konfirmasi ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mencoba untuk, eee, menawarkan produk kepada calon customer kita, kan ada penolakan gitu ya. Wah, ada penolakan. Maka gunakan alasan penolakan itu untuk mencoba melakukan closing, ya, mempersuasif mereka. "Oh gitu ya Bun, nggak minat ya Bun, tapi ini bagus banget Bun." Nah jadi gini ya, contoh nih, saya berikan contoh 2 di situ ya. Jika Anda saya bisa dapat membuktikan manfaat dari produk ini, maka Anda akan membeli produk ini enggak? Tuh, ya kita challenge gitu, kita challenge calon customer kita untuk, "Hey, entar dulu, jangan nolak dulu dong," gitu. "Kalau saya bisa buktiin ternyata produk ini bagus, gimana?" Produk ini, nah seperti tadi, gimana Pak cara buktinya? Tadi tuh di slide sebelumnya, mempersiapkan pertempuran kita, ya.
Nah, yang kedua, ya, pakai metode itu tadi pengakuan admit method. Memang benar hampir sama. Ini kan sama aja sama produk yang food processor yang lainnya. Samalah gitu, nggak apa bedanya, ya kan. Lagi pula saya juga udah punya food processor di rumah, masa mesti dua-dua? Gitu kan kadang-kadang kan, ya. Nah, kita bilang memang benar hampir sama, namun demikian produk lain tersebut tidak memiliki fitur-fitur yang lengkap seperti yang saya tawarkan. Jadi Anda minat membelinya, begitu. Konfirmasi, melakukan sebuah konfirmasi, ya. Terlepas apakah dia nanti akan, "Enggak lah, saya tetap nggak minat beli," gitu ya. Tapi kita sudah melakukan itu. Kita sudah melakukan tahapan konfirmasi, ya. Ya, ya. Jadi harus bisa dilihat. Ini bukan kesannya kita memaksakan kepada calon pembeli, tetapi tahu dulu dong ini manfaat dari produknya, food prosesornya ini bagus banget gitu ya, dan lain sebagainya, gitu. Dan apakah misalkan dia tidak tidak membutuhkan produk tersebut, ya udah, kira-kira butuh produk apa lagi ya dari Vienta yang bisa saya tawarkan. Nah begitu, ya. Jadi kita nggak patah arang, kita nggak patah semangat ketika kita melakukan proses penjualan kepada calon pembeli, kepada calon customer kita. Ya, saya yakin ya, setiap penjualan itu pasti memiliki customer. Saya yakin setiap penjualan itu pasti memiliki calon customer. Beda ya, calon customer sama customer. Kalau calon calon customer adalah dia baru calon, baru akan mau beli, gitu ya. Kalau customer udah rutin beli sama kita. "Oh, ini mah customer saya. Halo Bu, apa kabar Bu?" Udah kenal. "Oh, ini mah calon customer nih," ya kan. Kalau calon customer butuh diyakinkan. Kalau customer udah nggak perlu diyakinkan lagi karena mereka sudah yakin belanja sama kita. "Ah, pokoknya saya kalau beli mainan edukasi, kalau saya beli mainan, produk-produk Vienta sama Mbak Desi aja deh, karena saya yakin belanja sama Mbak Desi." Itu. Tapi kalau calon customer, kita sebagai penjual yang harus meyakinkan mereka. Jelas sampai di sini, Ayah Bunda, perbedaannya ya? Oke. Yang terakhir, memastikan penjualan. Ya, pastikan kita melakukan proses penjualan itu dengan menggunakan direct appeal closing. Ada daya tarik, ya. Teknik ini digunakan untuk bertanya secara langsung kepada calon customer kita. Jika demikian, apakah Bunda berminat atas produk yang saya tawarkan? Pancing, coba direct appeal, ketertarikannya. Appeal itu tertarik ya. Ya, secara langsung kita tanyakan, apakah ketertarikan Anda terkait dengan produk yang saya tawarkan? Gitu kan. Sering nggak dapetin, penjual nelfon Anda, ngobrol, kemudian dia langsung bilang, "Gimana Bun, tertarik nggak sama produknya?" Nah, itu merupakan direct appeal closing metodenya, ya. Yang kedua adalah win-win closing. Teknik digunakan dengan pilihan kepada calon customer untuk tetap membeli produk Anda, ya, untuk tetap membeli produk kita. Ya, gimana produknya, mau dibeli secara tunai atau lewat TGR ya, lewat arisan misalkan begitu ya. Nah, win-win closing. Oh, bisa tuh lewat arisan. Nah, misalkan begitu kan, pertanyaan dari si calon pembeli. Nah, karena calon pembeli itu ketika dia tertarik, dia akan melihat berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan produknya agar memudahkan dia. Ya, makanya kenapa ada yang beli secara cash, makanya kenapa ada yang beli secara apa itu kredit gitu ya. Ada yang mungkin secara arisan kayak apa yang sekarang kita lakukan gitu, ya kan? Gotong royong. Dan itu disepakati. Semua peserta arisan itu menyepakati, ya udah, ya bisa beli, ya tapi nunggu giliran dan lain sebagainya. Misalkan begitu. Kalau ada kesepakatan di awal, akadnya insya Allah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada subhat, tidak ada mudarat di dalamnya. Masya Allah, ya. Jadi itu, ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menyikapi penolakan dari calon customer kita, dari calon pembeli, ya. Seperti itu. Anda harus bisa menjiwai nih. Anda juga sebagai seorang customer soalnya. Anda jualan, ya, jualan produk-produk, Tira Satria Niaga, ya kan? Nah, Anda harus tahu gitu. Sebagai seorang penjual seperti gimana, sebagai seorang pembeli itu seperti apa. Karena mau nggak mau, kitalah bagian dari itu. Kapan kita menjadi seorang pembeli, kapan kita menjadi seorang penjual, ya kan? Maka kita harus menyikapinya. Sikapilah dengan baik, itu makanya kenapa slide saya yang pertama itu sikapilah dengan baik. Saya
Ketika misalkan ada yang menawarkan produk kepada saya sikapi. Walaupun saya tidak tertarik, saya dengarkan dulu dia menjelaskan apa. Boleh, kemudian saya mengajak diskusi, "Boleh saya sampaikan sesuatu?" "Oh ya Pak, silahkan." Saya menyampaikan sesuatu, apa yang menjadi kebutuhan saya dan lain sebagainya, ya. Yang pada akhirnya kalau memang saya tertarik dengan produknya, closing. Kalau saya tidak tertarik dengan produknya, maka tidak closing, ya kan? Karena, proses pembelian itu sebenarnya sejatinya berada di tangan si calon pembeli, ya kan? Nah, kalau si penjual itu melakukan persuasif tadi, meyakinkan meyakinkan dan meyakinkan calon pembelinya, ya untuk bisa beli produknya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan itu tadi materi yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi ayah bunda semua dan bisa langsung dipraktekkan, memperkuat diri Anda. Kalau ditolak sama customer itu, kita sudah siap bagaimana menyikapinya dan kita sudah siap bagaimana cara menjawabnya, ya. Intinya dari sebuah buku yang saya baca dari karangan Jeffrey Gilthomer, sebuah proses penjualan itu berawal dari pembeli berkata tidak. Jadi artinya awalnya dia bilang tidak, tapi pada akhirnya beli. Siapakah yang bisa merubah itu? Ikhtiar kita, ya. Kita berusaha untuk berpersuasif, meyakinkan mereka dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan panggilkan partner saya, Mbak Daisy ya, yang akan menyampaikan produk terkait dengan food processor Vienta. Wah, keren banget ini ya. Mbak Daisy, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Denny? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, kayaknya masak udah selesai ya. Udah rapi Udah pagi-pagi. rapi. Pagi-pagi udah rapi, lebih cepat, lebih ringkes ya. Betul, lebih Kayaknya, santai, bisa aktivitas yang lain sih kalau pakai Vienta itu. wih luar biasa. Jadi mempersingkat waktunya di rumah untuk bisa melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Betul Pak Denny. Kayaknya produknya sangat membantu sekali nih buat teman-teman semua nih ya, dan juga buat Banget, masyarakat Indonesia tentunya ya. betul. Banget. Hmm, Pastinya bisa jadi investasi juga sih Pak Denny. Gitu. oke. Wah, jadi investasi supaya apa? Supaya investasi waktu, investasi Waktu. biaya gitu ya. Artinya kalau Betul. pakai pakai produk yang lain itu cepat rusak, pakai yang produk ini nggak cepat rusak gitu kan ya. Hmm, kalau Hmm, rusak dan cepat atau tidak tergantung juga dari pemakaian. pemakaian, Ya, perawatannya ya, gimana ya. juga sih Pak Denny gitu. Oke, baik, baik kalau gitu. Tadi saya udah singgung-singgung sedikit ya. Kayaknya produknya Iya, bagus iya. banget, yaitu food processor ya. Betul Pak Denny. Ini Masya food Allah. processor nih kenapa kita angkat karena memang multifungsi Pak Denny Ya, dan ya. sangat sangat bermanfaat nih. Nanti Hmm. aku kasih deh beberapa info sebenarnya investasi apa aja sih yang bisa didapat dari food processor ini gitu Pak Oke, Denny. baik. Wah, udah pada nggak sabar kayaknya teman-teman semua. Saya serahkan ruangan StreamYard ini untuk Mbak Desi. Silakan. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Vienta ya kalau aku sebutnya. Masya Allah. Vienta lovers di YouTube ya. Ya, Banyak nih, aku mau sapa-sapa dulu mungkin yang di YouTube ya. Terima kasih yang sudah hadir nih. Ada dari Pringsewu, dari waduh jauh banget ini dari Karawang juga ada, Jepara ya. juga ada ya. Jepara ya, ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang mungkin belum ada yang serekan ya, Pak Denny Mitra belum Ya, hadir bisa ya diundang ya, untuk hadir. Karena Pak Denny gini intinya jualan itu walaupun ya Pak Denny kita belum punya produknya. ya, Tapi kalau kita paham PK-nya, paham dengan produknya, dan banyak belajar dengan menyimak yang PI buat nih program-programnya kan banyak tuh. Pak Denny juga betul. ada tuh ya mengenai PK-PK produk. Nah, Ya, insya Allah itu bisa membantu Pak Denny gitu. Jadi nggak Alhamdulillah. mesti ya kalau aku lihat teman-teman tuh mitra atau EPC yang lain tuh nggak mesti mereka punya dulu Pak Denny. Hmm, Tapi paham dulu nih kelebihan, keunggulannya, deskripsinya ya, gimana. Nah, itu insya Allah juga bisa membantu. ya, Insya Allah lama-lama kalau dapat komisi kan bisa mengumpulkan, bisa beli kan akhirnya gitu. betul, betul sekali. Ya, ya, betul. Karena dengan produk knowledge yang kita bisa kuasai,
itu juga merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa persuasif sama calon pembeli kita gitu ya. Betul, betul Pak Denny. Wah, ada yang minta disapa. Kayaknya Amira Hika nih kayak kenal gitu ya. Oh gitu ya. Ya, Saya aku kan sampai bisa ngechat ya ya, ya ya. Ya, gitu. ya, ya. Baiklah, Mams. Kali ini aku mau bahas mengenai food processor. Food processor ini memang multifungsi dan ini produk best sellernya dari Vienta, Pak Denny. Oke. Mm-mm. Oke, aku coba mungkin bisa share screen ya, Pak Denny. Ya, silakan, silakan. Oke, aku mau share screen ya, Mams. Kita belajar dulu mengenai food processor. Kita kenal lebih dekat lagi keunggulannya apa, fungsinya sebenarnya untuk apa aja gitu. Ya. Nanti, Mams, kalau yang bingung atau yang sudah punya tapi bingung masih nggak dipakai-pakai, atau yang bingung cara menjelaskan ke customer, nah ini bisa nanti ditanyakan ya di kolom chatnya. Silahkan. Oke, sudah terlihat belum ya di YouTube? Halo Sumsel, selamat hadir Kak Novia. Sudah terlihat belum ya? Sudah, saya terlihat nih. Oke, kebaca ya Pak Denny. Ya, kebaca. Aku mau info ya Mams, untuk Vienta ini. Vienta tuh ada dua sebenarnya produknya. Dia ada yang kitchen appliance sama yang gas stove. Jadi kalau dibagi dua yaitu Vienta dan Blue Gas. Nah biasanya kalau yang Blue Gas ini adalah yang memang dia seperti kompor, family grill, itu yang berhubungan dengan gas dia akan masuknya di Blue Gas. Nah kalau yang Vienta ini kitchen appliance-nya. Nah jadi teman-teman aku mau perbandingkan aja ya. 2019 dibanding dengan 2020. Jadi waktu 2019 tuh penjualan Vienta tuh 37.254. Di 2020 itu hampir 87.343. Artinya ada growth ya sekitar 288%. Maksudnya di sini artinya sebenarnya produk Vienta itu memang banyak marketnya yang dan bisa tumbuh terus harusnya di 2021 ini ya Pak Denny dan teman-teman semua. Jadi kalau menjual Vienta tuh nggak usah khawatir. Coba seperti yang tadi Pak Denny bilang, mindset harga mahalnya dipinggirkan dulu. Nanti aku info gimana sih cara meyakinkannya nih harganya mahal, nanti pasti begini. Nah, itu nanti ada ininya ya, tips dan triknya gitu. Oke. Aku masuk ke food processor. Nah, kebetulan yang aku mau bahas di sini adalah produk Vienta, salah satunya adalah food processor gitu. Ya. Nah, ini adalah food processor Flexi Tritan. Ada nggak sih di mam semua tuh yang drama nih Pak Denny ngiris bawang? Ya. Ngiris bawang tuh sambil kayak orang lagi nonton drakor ya, nangis-nangis kayak gitu. Ya. Nah, itu pasti terjadi. Jangankan orang lain, aku pun bisa terjadi. Apalagi kalau banyak ya itu, aduh, kalau ngiris bawangnya banyak, ya Allah, air matanya itu terkuras banyak banget. Terus ada juga nggak sih yang pegel nih, ngulek gitu kan? Ngulek cabai sampai pegel tangannya. Kalau aku udah nggak sanggup ngulek. Nah, juga ada yang nggak sih yang repot-repot motong bahan masakan nih. Biasanya kalau mau bikin-bikin keripik atau ada nggak nih mams yang di sini masih bikin atau beli nih untuk kentang goreng. Nah, kalau dengan Vienta itu semua menjadi lebih mudah gitu. Jadi ada bisa chopper, bisa juga menghaluskan bumbu masakan, bisa juga membuat kentang-kentang Mustafa yang kecil-kecil tuh Pak Denny atau sayur labu. Nah, dia juga bisa juga slicing nih. Misalkan mau bikin keripik kentang itu bisa.
Terus juga ada chipping buat bikin kentang-kentang goreng yang kayak french fries kayak di uh, apa tuh fast food tuh ya. Nah, bisa juga fungsinya untuk blender. Dan bisa juga nih bikin yang mungkin suka dengan susu kedelai. Nah, itu kita bisa bikin sendiri. Atau ribet yang marut-marut kelapa ya, bikin santan kelapa, itu kan ribet. Nah, ini bisa untuk membuat santan kelapa. Terus atau juga mix dish, misalkan mau bikin mayonnaise sendiri, mau bikin whipping cream sendiri, atau bisa juga mau bikin dough untuk donat atau untuk pizza, itu gampang. Jadi memang banyak banget keunggulan yang dimiliki oleh food processor ini. Membantu ya Pak Denny kalau kayak gini nih, Pak Denny bentar lagi juga akan nanya nih, harganya berapa Mbak? Aku mau beli. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Allah, semoga Ini dimudahkan. untuk salah satu target market aku juga, Mams, gitu. Ya. Nah, ini untuk spesifikasi produknya. Jadi ukurannya itu 472, daya watt listriknya itu 230 sampai 800 watt. Jadi 800 watt itu adalah daya maksimal ya Pak Denny. Jadi bukan daya seperti NSC ataupun SPC. Jadi dia tuh merubah daya watt ini menjadi energi listrik. Jadi dia tidak sesuai dengan misalkan kalau NSC itu proses masaknya watt listriknya 600, proses masaknya 500 watt. Nah, kalau dia tidak seperti itu, gitu ya, kalau food processor. Nah, kapasitasnya ini totalnya itu 3000 mili ya, beratnya kurang lebih 5,3 kilo, berat kirimnya kurang lebih 11 kilo. Jadi tergantung ya ekspedisi pengirimannya, nanti itu biasanya menyesuaikan ada dimensi dan lain-lainnya. Nah, spesifikasinya ini ada disk dan blade terbuat dari stainless steel ya, tahan akan karat. Terus dilengkapi dengan termostat 95 derajat Celcius, menjaga mesin dari overheat dan tahan lama. Artinya, jadi kalau misalkan Mams melebihi memasaknya atau terlalu overload, dia akan panas tuh. Dia tidak akan mau memutar dan dia termostatnya tuh akan lebih berarti dari 95 derajat. Nah, dia akan otomatis mati. Dia kalau udah terlalu berat, artinya overheat, dia otomatis akan mati dengan sendirinya. Nah, nanti diamkan dulu kurang lebih 15 menit, nanti dia akan menyala kembali gitu. Terus dia juga dilengkapi lampu LED pada bagian knotnya, jadi membuat tampilan itu semakin mewah dan elegan. Dilengkapi dengan speed 0, 0, 1, 2, dan pulse ya. Tampilan warnanya silver dan black, yang futuristik dan kokoh. Keren ya. Sudah ada yang punya belum di sini untuk produk food prosesornya? Nah, coba dijawab di kolom chat. Ya. Sambil aku menjelaskan nih PK-nya, sambil Mams coba tanya, ada yang sudah punya belum? Ya, betul sekali ya. Biar bisa sharing-sharing juga ya kepada teman-teman yang lain. Nanti kalau yang belum, semoga dimudahkan untuk memiliki ya. Setelah itu jadi kepo-kepo, jadi punya deh gitu. Nah, udah ada yang punya ternyata, alhamdulillah. Bu Upuk Kedung Arta. Semoga bermanfaat nih ya Bu. Coba dimanfaatkan lebih dalam lagi nih food prosesornya. Betul. Wah, udah banyak juga Pak yang punya. Halo Bekasi, sama kita dari Bekasi. Masya Allah. Bisa bikin video nanti di rumah setelah dapatin PK ini lebih keren lagi ya. Betul Pak, dan aku juga banyak ya share-share PK video ini fungsi-fungsinya apa aja sih dari food processor ini. Pokoknya keren-keren. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini unique selling point-nya dari food processor. Itu dia mempunyai 11 in 1 multifunction ya. Jadi tadi aku udah info, dia tuh multifungsi banget dan dia ada 11 loh multifungsinya. Nah, kemudian juga bahannya dari tritan. Jadi kuat ya, jadi nggak mudah pecah.
Kalau yang beling kesenggol dikit jatuh, prang, Ah, pecah ya. hmm, Kalau dari Tritan tuh, insya Allah ini tidak mudah pecah. Kecuali memang benar-benar dibanting beneran ya Pak Denny. Kalau lagi ngamuk tuh jangan banting FP ya. aduh, ngeri kali ya. Ya, jadi mentang-mentang kuat nggak mudah pecah. Kalau berantem dibanting FP-nya jangan ya. Jangan ya. Ibaratnya kalau ketinggiannya masih normal sekitar 1 meter atau 1 meter lah ya, itu Ya, kesenggol atau meja dapur itu masih insya Allah masih aman gitu ya. ya. Dan jangan lupa produk Vienta itu selalu yang berhubungan, yang berkaitan, yang bersentuhan dengan makanan itu sudah pasti dilengkapi dengan sertifikasi food grade. Jadi Hmm, benar-benar sudah aman, Pak. aman, ya, aman. Sudah aman kalau tersentuh makanan. Jadi kalaupun ada migrasi, insya Allah itu aman ya yang masuk ke dalam tubuh gitu. Ya. Amin, Siti Munawaro, semoga segera memiliki ya. Wah, Amin, ya kayaknya Allah, amin. sebentar lagi katanya. Mungkin setelah ini langsung datang gitu kayaknya. Oh, amin, ya Allah Karim ya. Amin. Nah, kemudian juga Pak Denny dilengkapi dengan 11 multifungsi itu apa aja ya. Ya, Jadi ya. bisa untuk mengolah bahan masakan, untuk mempermudah aktivitas nih dapur di rumah. Jadi yang ribet-ribet ngulek, yang ribet-ribet bikin adonan, aduh itu pakai deh food processor. Food Wah, baru processor. datang. Oh, ada yang baru datang. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah ya Bu. Semoga ini bisa membantu nih. Nanti semoga Ya, ini bisa membantu. Jadi Mams bisa tahu nih cara pakainya gimana ya Bu ya Lia. betul. Kalau Terima perlu kasih. unboxing, terus kemudian nanti wah diikut-ikutin nih teknik tekniknya, Nah, trik-triknya gitu ya. betul. Nah, Unboxing, di-share Pak Denny biar bikin ah, kepo. Atau perlu betul. nggak kalau sekarang ya, kalau sekarang kan PPKM-nya udah agak kendor ya Pak Denny, Ya. buka sambil manggil-manggil tetangga Pak Denny. Oh, Iya, oh sambil ya ya ya. praktek tuh, sambil praktek. Gitu ya. Bu, kita bikin ini loh. Sekarang lebih mudah, aku udah punya ini. Nah, kayak gitu. Ya, Ini trik. ya benar. Benar-benar. Ya, niatnya bukan pengen ria, bukan, Bukan, tapi bukan, pengen bukan pria ya, tapi mau menunjukkan betapa ini multifungsi banget loh food processor ini. betul. Gitu. Betul. Atau bikin makanan, biasanya kita suka berbagi ya sama tetangga. Coba tetangga suruh icip-icip. Ini enak nggak Bu? Cobain aku bikin ini, gitu Pak Denny. Ya, Nah, nanti, betul. oh, ih enak banget. Gimana? Ini aku bikin sendiri loh, bukan beli, gitu Pak Heeh, Denny. yes, benar. Terus Benar ya? ngegilingnya pakai ini gitu ya. Iya. Oh, saya Nah, bikinnya pakai ini Bu, food processor, ah, nggak perlu repot-repot, tangan nggak pakai pegel, gitu. iya, betul betul betul. Jadi bikin orang mupeng juga gitu kan pengen beli. Terus Betul. ditanya nanti, "Belinya di mana?" "Sama saya." Nah, gitu ya kan. Lagi kan targetnya berarti Pak Denny. Iya, benar. Oke, lanjut. Ini ada fungsinya apa aja? 11 itu ada thin slicing, thin shredding, thick slicing, thick shredding, chipping disc, tuh, chopper blade, mix disc, ada grinder, ada blender, juga ada filter net. Nanti aku Ya, bahas satu persatu untuk dari fungsi-fungsinya ini. ya, Oke, lanjut. Nah, ini adalah tin dish, tin atau biasa digunakan untuk tin slicing dan tin shredding. Jadi untuk memotong tipis, Pak. Jadi kalau mau hmm, bikin keripik singkong, keripik kentang, itu ya, pakai yang tin slicing ini. Ini tinggal dibulak-balik nih, kalau yang tin slicing sama tin shredding. Jadi tergantung tebalannya yang diinginkannya, ya. ya, ya, Nah, ini juga untuk mengiris tipis, bisa nih iris asinan, wortel, kentang Mustafa kan ada tuh ya. Kalau hmm, wortel yang mau buat bikin salad itu juga bisa gitu. Wah, alhamdulillah banyak ya yang sudah baru punya Pak. Ternyata food processor alhamdulillah. ini yang pertama diincer, asik Bu Wih, Febrika. keren, keren, keren. Terus racun nih ya, racuningnya racun yang baik. Iya, betul, racun yang baik.
Nah, ini adalah thick dish. Thick dish ini untuk memotong agak tebal ya. Jadi kayak keripik pisang atau sukun bisa juga. Nah, yang untuk mengiris tebal juga ada kayak mau buat sayur labu tuh sayur buat ketupat sayur. Nah, itu bisa nih menggunakan yang thick shredding gitu. Nah, kemudian juga ada chipping dish. Chipping dish ini untuk memotong dengan tekstur kentang goreng. Nah, french fries nih, siapa yang suka french fries? Biasanya anak-anak suka banget nih, Pak Denny. Biasanya Betul, anak-anak betul. suka banget. Nah, kita hematnya daripada beli ya, mending kita buat sendiri, terjamin juga kesehatannya, higienisnya, terus juga Betul. bisa dapat lebih banyak ya, jadi bisa lebih hemat lagi Pak Denny Betul. gitu. Betul banget nih ya. Jadi akhirnya kegiatan-kegiatan di rumah itu lebih menyenangkan ya, apalagi bersama anak-anak bikin french fries bareng gitu ya. Betul Waduh. Pak Denny. Ya, ya, ya. Berdua sama anak ya kan sambil karena ini aman ya dan harus dalam pengawasan orang tua pastinya. Ya, ya. Wah, ada yang dari Cirebon. Aku kangen dengan kampung halamanku. Wah, Cirebon ya, empal gentong. Nah, Pak Gentong. Halo Gus Soleha Ramadhani. ya, ya sama nasi jamblang. Aduh, enak Betul, banget. betul Pak Denny. Ya, ya. Jadi kangen deh. Iya, iya, iya. Yang keenam adalah dohtul. Dohtul ini bisa membuat adonan cair maupun kalis. Ya, tadi kalau yang lihat videonya di awal tuh ada tuh ya, membuat olahan kue ini nih, ya brownies, chiffon cake, karipan. Ini bisa ya pakai yang dohtul. Dohtul tuh yang ini ya, dia bentuk pisaunya kayak gini. Ini bisa ya untuk bikin adonan yang tidak seperti yang nggak terlalu keras ya, yang nggak terlalu keras, yang agak cair gitu ya. Jadi kalau yang kalis kayak donat juga masih bisa nih gitu ya. Kemudian juga ada chopper blade. Nah, chopper blade ini buat adonan daging, Pak Denny. Jadi kalau Ya. mam semua mau berkarya dengan olahan daging atau ayam, itu bisa menggunakan chopper blade. Itu bisa buat bikin nugget, bakso, tempe, atau yang terbaru nih gyoza atau dimsum. Oke. Jadi Itu ada aktivitas kayak mencincang gitu ya? betul, Pak. Jadi kayak Ah, mencincang ya, ini jadi ya, ya, ya. dia tapi udah langsung sama dengan adonan, dengan Hmm. tepungnya, dengan bumbunya, langsung dihaluskan atau langsung dicincang di chopper blade ini. Ini kapas Oke. maksimalnya itu setiap adonan itu hanya 350 gram ya, Pak Denny. Jadi Ya. jangan lebih dari 350 gram gitu. Oh, kenapa kalau lebih dari 350 gram? Nggak bisa, nanti dia akan overheat, jadinya mati dan Oh, tidak baik. bekerja, gitu. Memang kapasitasnya maksimal itu hanya 350 gram saja, Oke, baik. gitu. Nah, itu tadi ya dicatat ya Ayah Bunda ya. Jadi setiap produk itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, Mhm, kekurangannya tadi sudah disampaikan tuh, nggak boleh lebih dari 350 gram. Artinya kalau betul nanti itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Kalau nggak bisa berfungsi dengan baik, akhirnya maksain. Motornya itu kan pakai motor itu ya, pakai walaupun betul pakai listrik ada ini, motornya di situ, dinamonya ya. Takutnya nanti dinamonya kebakar. Dinamonya mhm, kebakar, maka putus, nah udah deh, berhenti. ya, Nah itu ya, jadi harus dipahami juga dan itu disampaikan kepada calon customer yang akan membeli produk food processor ini, gitu. betul. Jadi kalau untuk mengolah, adonan, itu hanya maksimal 350 gram, jangan lebih. Jadi kalau misalkan ada 1 kilo, mungkin bisa 2 atau 3 kali lah ya, 3 Ya, kali, pemutaran gitu. oke. Wah, Nah, keren. ini adalah mixed dish. Jadi untuk mengolah seperti yang tadi whipping cream atau mau mengocok telur atau membuat mayonnaise. Nah, ini bisa nih menggunakan alat yang mixed dish ini Hmm, gitu. iya. Kemudian lanjut.
Nah, ini grinder. Nah, ini bisa membuat bumbu basah atau bumbu kering. Jadi Pak Denny mau misalkan punya ladanya masih butiran. Itu Ya. bisa dihaluskan, Oke. dibuat bumbu lada halus tuh Ya. di grinder ini. Di Gula grinder ya. Ya. halus. Ya. Ya. Ya, misalkan bikin donat Hmm. yang pakai gula halus ya. Nah, kalau aku tuh Pak Denny nggak pernah beli gula halusnya. Bikin sendiri. Jadi selalu ngegrinder sendiri dari gula yang ada, itu aku halusin dengan grinder ini, Pak Denny. Ya. Ya. Karena Ya. memang hasilnya tuh bagus, cantik dan lembut ya, gitu. Begitupun merica. Beli yang butiran, tinggal dihaluskan aja, gitu. Bumbu-bumbu pun aku hampir udah nggak pernah namanya ngulek Pak Denny. Jadi selalu di grinder dengan selalu di grinder dengan food processor ini, gitu. Jadi yang simpel-simpel mau bikin soto bumbu kuning, wah tinggal ngegrinder aja nggak usah pusing-pusing, gitu ya. Enak banget ya, gampang gitu ya, praktis gitu ya. Gampang, praktis, jadi cepat waktunya Pak Denny. Waktunya tuh cepat, nggak pakai lama, nggak pakai keringetan, nggak pakai gerah, nggak pakai berantem gitu kan. Berantem sama siapa ya? Ya, ya, ya. Oke lanjut, nah kemudian juga ada blender gitu Pak Denny. Ya. Jadi, biasanya kalau di tempat lain tuh hanya food processornya aja ya. Kalau ini enggak, food processor Vienta tuh ada blendernya juga. Jadi ada grindernya, ada blendernya juga. Jadi bisa bikin olahan jus apel atau jus yang lain itu bisa gitu. Karena memang kita dapat nih yang blendernya juga gitu loh Pak Denny. Keren banget kan? Nah selain itu juga ada filter net nih Pak Denny. Jadi kalau mau ngejus jambu itu nggak perlu repot-repot disaring-saring karena memang udah ada filter netnya. Jadi tinggal dimasukin saja, nanti dia akan terpisah dengan sendirinya. Begitu juga bikin santan. Bikin santan itu biasanya kita parut dulu kelapanya, baru diperes ya airnya, baru dapat santannya, gitu kan? Kalau pakai food processor tuh nggak usah Pak Denny, masukin aja maksimal ini adalah 1 butir kelapa ya, maksimal 1 butir kelapa, diiris dulu kecil-kecil jangan terlalu besar, sesuaikan dengan masuknya si food processor ya atau maksudnya si blender ini ya. Masukkan ke dalam tuh sama kelapa dan air, itu langsung jadi santan Pak, ampasnya udah terpisah, dia ada di filter netnya. Langsung gitu. ya, otomatis ya. Iya, betul. Nah, kan baru ada yang tahu kan, Bu Nindu, bahwa bisa ngalusin gula pakai grinder. Betul, Bu. Bisa pakai grinder. Malah nih Pak Denny, aku bikin bubur sumsum, itu harusnya pakai tepung beras. Aku ngegrinder sendiri berasnya. Jadi aku ngegrinder ngehalusin berasnya sendiri di grindernya pakai food processor. Jadi aku udah nggak beli tuh namanya tepung beras, aku ngehalusin sendiri berasnya tuh pakai grinder gitu. Ya tapi dicuci sih agak setelah kering airnya hilang di grinder pakai grindernya dari FP gitu. Multifungsi kan, banyak sesuatu hal yang nggak kelihatan memang kalau kita tidak tahu nih, tidak menyimak yang kayak gini-gini nih Pak Denny. Benar banget. Jadi product knowledge itu pada akhirnya penting sekali ya pada akhirnya ya. Karena apa? Karena itu membuat kita jadi lebih mudah dalam melakukan proses penjualan kita kepada calon customer kita ya. Yes, betul banget nih. Terus gini Pak Denny, kemarin tuh Vienta ada program namanya Goes to UMKM. Goes to UMKM itu produk yang kita lagi hype itu adalah food processor dan smart oven. Nah, teman-teman Episin mungkin bahkan sebagian ada yang mitra juga dan juga ada yang customer. Itu mereka mengolah bahan makanannya untuk UMKM-nya itu menggunakan food processor. Jadi ada mereka satu customer atau satu mitra itu menjual bawang goreng, Pak Denny. Menjual bawang goreng
dia menggunakan food processor untuk mengiris bawang gorengnya. Karena kan kalau jualan bawang goreng tuh nggak 1, 2 ya, bawang Ya, gorengnya banyak kan ya. Nah, itu dia menggunakan food processor Pak Denny untuk mengirisnya. oke, Nah oke. dia kemas dengan cantik, akhirnya dia jual. Dan sekarang udah cukup lumayan besar, dia sampai masuk ke ada sampai ke minimarket kayak Oh, gitu. Masya Allah. Hmm, Jadi UMKM terbantukan juga ya bagi mereka yang betul, mau punya ya. usaha ya. Jadi Masya Allah. maksudku tadi yang karena kenapa aku bilang ini investasi, karena, Ya, bisa juga satu alat ini menjadi, lebih bermanfaat lagi nih kalau kita gunakan dan betul, lebih kreatif dan lebih apa sih yang mau kita kreasikan. Oh betul. iseng-iseng, ada juga Pak Denny yang bikin susu kedelai. Oke. Awalnya 5 terima pesanan dari temennya, terus nambah Ya, jadi 10, nambah heeh, jadi 20. Itu kan jadi penghasilan tambahan kita juga ya, selain betul. kita menjadi mitra di TSN ini, gitu TSN, Pak ya, Dini. ya, iya, Mhm, benar-benar. betul banget. Jadi, membantu, terus selain buat kita jual, juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita dan orang-orang rumah pastinya. Karena Ya, kita tahu gulanya, tahu bumbu-bumbunya yang kita pakai seperti apa. Nah, ya, itu lebih, banyak manfaat ya sebenarnya, gitu. ya. Setuju, setuju sekali. Ya, Betul. Masya Betul nih Allah. kata Bu Novita nih, meringankan beban ibu rumah tangga, waktu memasak lebih singkat. Betul sekali. Wah, Masya Allah, luar Ini biasa Ibu. tolong banget aku memang Bu, kalau bikin cemilan, bikin apa, jus gitu, anak-anak merengek beli jus, kita bikin aja gitu. Makanya Betul. selalu sedia, buah di rumah atau, Hmm, bahan-bahan yang memang kayak daging ayam atau daging tuh selalu sedia Pak, gitu. mm-mm. Bikin di rumah ya. Pokoknya Betul semuanya serba Pak. bikin di rumah sama anak-anak, jadi lebih seru, jadi lebih deket gitu ya. Wah, Jadi ini ada kan bonding juga kan ke anak-anak ya, iya Pak ada Denny, bonding, betul kan ada ada bonding. didik juga Heeh, ke ada anak-anak. ikatan itu. Iya, Eee, betul, betul banget. Harusnya di Dan masa pandemi ini kan kita jadi lebih dekat, lebih banyak nah, waktu ya sama anak-anak dan iya, keluarga. benar. Jadi dari sebuah produk rumah tangga ada sebuah edukasi yang tersirat yaitu bonding sama anak. Wih, Betul. ya kan? Ya, ya. Keren kan? Mantep nih, harusnya Mams semua di rumah sudah bisa nih mencoba. Amin, amin. Oke, jadi itu ya penggunaannya filter net. Jadi kalau yang belum menggunakan, ayo cus gunakan filter netnya. Yang Hmm. belum memiliki, semoga segera dimampukan. Amin ya Allah ya Karim. Oke, lanjut. Kita dilengkapi bahan tritan tadi ya, kuat dan tidak mudah pecah. Karena memang ini aman ya untuk makanan dan minuman. Nah, Ya, kelebihannya apa nih? Satu Pak Denny, yang paling penting dari produk itu adalah harus tahu kita bahannya dan bahan dari si produknya ya. Terus hmm, dia juga harus kalau misalkan seperti ini bebas dari senyawa BPA, artinya hmm, BPA free. Itu benar nggak sih? Nah biasanya kalau yang produk-produk lain itu hanya menjual fungsi dan saja. Tapi kalau kita nggak Pak Denny, hmm, menjaminkan semua apa yang ada di food processor itu artinya aman untuk ya, digunakan di dalam makanan gitu. ya, 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 karena kan kita nggak tahu nih Pak Denny, yang migrasi ke dalam makanan dan masuk ke dalam tubuh kita itu no, sangat berbahaya atau tidak. Itu betul, yang betul, kenapa beberapa tahun ke depan timbul penyakit-penyakit yang mengerikan, itu adalah ya, salah satunya karena kita nggak detail dengan masalah ini, ya, gitu, Denny. betul, Ya, karena ini kan juga kalau dari Tritan, ini dia bebas dari senyawa BPA. Jadi hmm, aman untuk penyimpanan makanan dan minuman. Ini yang terpenting ya untuk kesehatan anak-anak kita dan juga keluarga di rumah gitu. Terus kuat, tidak mudah pecah dan lentur, tahan akan panas, tahan terhadap reaksi bahan kimia, dan juga berwarna bening ya. Jadi kalau Mams ini sebagai uh, ibu presdir di rumah tangga, Masya Allah ya, ini memang harus kita yang peduli dengan alat-alat yang kita gunakan. Jadi jangan hanya sembarang menggunakan gitu ya. Tapi kita ya, harus pahami nih, jangan makanannya udah sehat dan alatnya yang kita pakai ternyata
nggak terjamin gitu Pak Denny. Sayang juga kan? Ya, Tuh. setuju. Betul ya, Mams, betul. Nah, ini bebas senyawa BPA. BPA itu bisphenol A adalah senyawa yang ditambah untuk membantu dalam proses pembuatan produk plastik. Nah, biasanya yang nggak pakai produk-produk plastik, nah ini ya kadang-kadang mengandung BPA. Ya, BPA. harus dicari yang BPA-nya free gitu ya. BPA free ya, baik. Betul. Ini karena berbahaya ya untuk kesehatan, dapat mengganggu hormon khususnya pada anak kecil. Memang ini biasanya mengganggunya pada anak kecil gitu. Kasihan ya, anak-anak kan penerus kita ya, dan juga titipan dari Allah, jadi harus diberikan yang terbaik untuk anak-anak. Betul, pendapat. Kemudian Tritan juga ini adalah salah satu bahan plastik yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan katalis BPA, sehingga produk plastik yang dihasilkan bebas dari BPA atau BPA free, aman untuk makanan dan kesehatan. Yang kedua, ini kuat, mudah, dan tidak pecah dan lentur. Karakter Tritan lebih kuat, lentur dibandingkan plastik lain, sehingga menjadikan Tritan tidak mudah pecah dan tergores. Gitu. Jadi karena bentuk bahannya itu dari Tritan, jadi kuat ya? Ya, betul Pak. Memang agak berat sih, memang agak berat ya, tapi itulah kelebihannya ya. Ya, sebenarnya dia tuh nggak berat juga kalau hanya si Tritannya saja yang diangkat ya Pak. Dia ringan juga kan. Tapi dia tuh nggak seperti yang beling tuh malah lebih berat sih Pak. Oh oke. Terus dia juga nggak mudah ya, nggak mudah pecah. Misalkan kesonggel jatuh, prang gitu juga nggak. Kita ada videonya Pak di Telegram ya. Nanti teman-teman bisa simak di Telegramnya Vienta. Gitu. Boleh tuh ya. Keren. Terus tahan akan panas. Nah, ini tahan panas ya terhadap suhu tinggi sampai 100 derajat Celcius. Jadi maksimal itu suhu 100 derajat Celcius yang bisa masuk ke dalam Tritan ini ya. Jadi kalau disentuh dengan panas juga material yang ada di dalam Tritannya itu tidak berubah bentuk dan sifatnya gitu ya. Karena yang dikhawatirkan biasanya itu material yang diteritanya itu akan bereaksi dan reaksinya itulah yang berbahaya. Gitu. Ya, aman untuk makanan dan kesehatan. Masya Allah. Pasti ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah Pak. Nah, ini tahan terhadap reaksi bahan kimia. Jadi nggak mudah bereaksi ya. Tadi seperti aku bilang, seperti deterjen, pewangi, dan lainnya. Sehingga aman untuk digunakan untuk makanan. Ya. Nah, ini berwarna bening, memiliki tingkat transparansi material plastik yang sangat tinggi dan transparansinya kurang lebih itu 90% ya, mendekati kaca. Jadi seperti beling gitu ya Pak. Seperti beling ya. Nah, ini dilengkapi dengan sertifikat food grade, material produk yang bersentuhan dengan makanan aman dan tidak menimbulkan zat berbahaya. Makanan tetap sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh keluarga di rumah. Gitu. Masya Allah. Nah, mungkin kita bisa, materinya sudah habis, mungkin kita bisa simak nih, ada video yang mungkin Mas Rizka bisa bantu untuk share. Oh, boleh. Ya, jadi yuk kita sama-sama kita simak video produk OLED ini. Silakan Mas, yang video keripik sama yang satu lagi boleh, kentang.
Wah, itu Hmm. dalam hitungan detik itu ya, dalam hitungan Iya. detik udah tinggal dimasukin, ditekan zret aja udah jadi itu ya, Masya Tadi Allah. kan ini kentang apa keripik Keripik ya, keripik singkongnya singkong. Iya, bisa betul untuk banget tuh. digoreng makan deh sendiri. Heeh, tinggal mau dipakein apa, aroma misalkan asin, apakah manis atau apa gitu ya, terserah gitu ya, rasa Iya, coklat. bebas Pak Denny, tinggal Masya Allah. memilih maunya gimana ya. Iya Jadi iya iya memang iya. itu Pak Denny dan ada juga customer aku yang memang dia menjual olahannya itu menggunakan food processor Pak Denny. Memang sudah Iya menuju ke sana ya gitu. Tapi iya kita masih skala usaha kecil ya Pak iya Denny. iya, Berarti betul. masih usaha rumahan. Itu masih bisa digunakan Pak Denny gitu. Wih, luar biasa ya. Jadi artinya tadi sampaikan juga, tadi yang apa, UMKM itu bawang tadi ya? Ya, Nah bawang sekarang goreng. kalau sekarang mau bikin UMKM keripik, wih pakai itu hitungan detik loh ya, hitungan Betul. detik jet 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 udah jadi gitu ya, makanya luar biasa ya. Jadi makin banyak hasilnya dan insya Allah makin banyak income yang diperoleh gitu ya. Betul, betul Pak Denny. Jadi membantu juga Moms di sini ya. Jadi berapa sih food processor yang kita beli? Insya Allah itu Ya bisa balik lah ya Pak Denny gitu. ya ya ya. Nah, kalau harga kita lihat nih harga, oh harganya mahal Mbak segini. Coba Ibu bagi dengan fungsinya Pak Denny. Jadi Nah, itu misalkan dia. harga 2.289.000 dibagi deh fungsinya itu ada 11 fungsi. Coba itu hasilnya sekitar satu fungsi itu sekitar 2 ribuan Pak Denny. Satu Gitu. fungsi ya. Jadi masih affordable menurut aku dibanding yang memang food processor yang fungsinya itu lebih sedikit atau hanya satu fungsi saja gitu. Ya 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 ya, Gitu setuju. ya. Nah, tentunya dengan produk yang sebagus ini ada dong garansinya ya, Mbak Desi ya? Ya, ada garansinya ya. Jadi ini ada garansi kalau Vienta itu aku sukanya gini Pak, bukan Ya. karena aku PI-nya ya. Iya, bukan karena yang jualan ya, bukan ya? Oke. Ya. Nah, Jadi kalau Vienta tuh dia punya tim after sales-nya tersendiri. Jadi kalau oke. misalkan ada kerusakan, mau service atau mau klaim garansi, itu bisa langsung ke after sales-nya Vienta. Itu Hmm, ada. Nanti linknya biasanya aku share tuh sama teman-teman FPC atau leader itu biasanya diberikan kepada mitra-mitra. Nah itu tinggal hmm. laporan ke sana. Nah garansinya tuh 2 tahun dan pastinya itu ada sesuai ada ketentuannya ya Pak Denny apa saja yang digaransikan gitu. Ya, 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 ya. Oh, oke. Betul. Luar biasa ya. Nah, ini ada yang tanya nih, itu tipis nggak sih Mbak Bu Hefriani? Hmm. Nanti tipis tebalnya itu bisa dipilih Bun. Kalau yang tadi aku di-share videonya itu tipis, itu yang tipis gitu. Oh, Ya. baik. Jadi sesuai selera. Ada yang mau tipis banget, ada yang mau tebelan dikit, ada ya itunya Ya, apa? Chopping apa thin sebutannya apa? Pinso-nya. shredding-nya, Ya, ya, ya. pisaunya Ya, 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 jadi ya. itu ada. Betul, Hmm. mempercepat pekerjaan dapur. Iya. Iya tadi saya lihat cuma berapa detik deh, hitungan detik loh itu sampai Iya, jadi begitu hitungan detik gitu. Ya. coba deh, Mas Rizka kan kita ada video yang bikin kentang juga tuh Mas Rizka. Nah, coba Wow. oke.
luar Itu bukan biasa itu. kita bikin salad ya, Iya bikin salad benar, bisa bikin gitu. salad dari wortel tadi tuh ya. Ya bisa Nah, pakai dari itu. wortel atau dari apa itu yang kayak model-modelan di bento-bento itu ya. Ah, betul. Nah, itu Bento-bento sana. bisa bikin sendiri di rumah Bun ya. Tinggal nanti kalau mau bikin salah apa itu saus mayonesnya juga bisa bikin juga. Wah, keren ini ya. Lebih irit, lebih hemat, Ya, lebih terjamin pastinya Pak Denny. ya benar. Terjamin kesehatannya karena bikin Betul. sendiri di rumah ya. Kita yang Iya. bikin sendiri. Oke. Ya, Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang bingung-bingung? Udah pede belum untuk jualnya ya Pak Denny? Untuk benar. menjual, untuk menawarkan. Jadi jangan langsung hard selling sih harusnya ya Pak Denny. Kalau Betul. kita baru pertama kali, soft selling aja dari kita coba membuat sesuatu, terus kita berbagi sambil kita, wah ini pasti ada yang bertanya kalau ibu-ibu, wah ini enak Iya, banget bikinnya benar. pakai apa gitu, biasanya gitu, wah bumbunya pakai apa, nah itu bisa tuh masuk ke dalam situ gitu. Iya, benar, benar sekali. Ya, jadi jangan tapi seperti yang tadi saya sampaikan di materi saya sebelumnya, kalau ada penolakan terkait harga, tadi Mbak Desi udah kasih jawabannya ya. Karena ada beberapa fitur dalam food processor ini yang sebenarnya tadi sampai dihitung satu satu fiturnya itu berapa rupiah gitu ya. Ya, satu fiturnya hanya berapa rupiah saja gitu kan. Tapi tadi tuh, saya aja nih laki-laki ya yang melihat seperti itu hanya hitungan detik loh ya. Udah jadi keripik singkong, memang belum digoreng gitu kan. Tapi untuk prosesnya itu kan luar biasa. Kebayang kalau misalkan pakai tangan wah satu-satu gitu ya. Udah Mantul makan pegel waktu. ini. Heeh, udah makan waktu, belum lagi tangan kena pisau lagi kesayat gitu ya. Aduh, ya kan. Kalau pakai food processor ini tinggal pencet jet jadi ya. Mau bikin salad, ribet banget, diparut biasanya tuh yang saya tahu ya. Diparut gitu ya sampai mata parutnya tuh gimana, tangan juga kena gerus parutan. Ini tadi tinggal masukin Ya, tekan jret udah beres. bener-bener tangannya berdarah ya Pak, jadi bercampur ya. Iya, itunya ya apa namanya itu Nih, potongan-potongannya ya. ada Iya nih iya Pak iya. nih, udah nyoba nih Bu Iya, Alnindu, iya, udah coba bikin iya. kentang Mustafa 3 kilo. Masya Masya Allah. Allah Bun, Masya Allah Bun, ditunggu ketang Mustafanya di rumah saya ya Bun ya, Mas. Ayo Bun, Ya, dimanfaatkan karena luar kentang biasa. Mustafa juga banyak yang menjual ya, itu Iya juga betul. jadi salah satu bisa jadi lauk, juga bisa jadi cemilan favorit nih. Iya, Memang iya. tinggal dibumbuin, digoreng, dibumbuin, jadi nggak perlu repot. Coba bayangin Pak Denny ya bikin kentang Mustafa ngiris manual, ya Iya, Allah. ya Allah, selesainya kapan gitu ya? Sampai jam 12 cuma ngirisin kentang Mustafa doang gitu kan. Sementara ini udah cet 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 3 kilo jadi. Waduh ya. Masya Iya. Allah, luar biasa. Oke, ini ada Bu Upit Kedung Garta Pak Denny. Kalau Ya. keripik bisa panjang ya Mbak bentuknya. Iya, kalau keripik masih Nah, belum bisa modelnya yang panjang. Jadi kayak tadi keripik oke. pisang atau keripik singkong juga dia bentuknya masih yang bulat pipih gitu Bulat sesuai ya, bentuk. oke. Baik, ya. Gitu. Ya, ya, ya. Ya artinya kalau misalkan mau dibikin yang panjang seperti keripik pisang gitu kan ya di Iya, slice-slice gitu panjang gitu, ya tetap manual ya tetap manual. belum bisa kalau panjang seperti itu. Mhm. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Ya setiap produk sekali lagi, setiap produk ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Produk ini tidak bisa membuat keripik seperti keripik pisang yang panjang itu ya. Tapi sama aja kan bisa juga bikin keripik pisang bulat-bulat. Ya sama enaknya, sama-sama Ya. keripik pisang kan ya. Jadi Ya. kalau triknya tuh kekurangannya tuh jadikan keunggulan Pak Denny. Jadi misalkan Yes. kita Benar. jangan membuka yang tidak bisa, tapi buka Ya. apa yang kita atau food processor ini lakukan gitu. Terus Iya, juga betul. bahan bakunya terjamin kan Pak Denny. After Hmm. sales-nya itu
bisa dilayani Pak Denny. Jadi kalau area Jabodetabek itu kalau untuk servis itu bisa Pak didatangin, dikunjungi oleh teknisi ya. Tapi kalau untuk Teknisi ya. yang luar Pulau Jawa memang kita belum. Tapi itu tetap masih kita layani dengan via telepon ataupun video call. Jadi after sales-nya menurutku bagus, cepat juga kan gitu. Dan spare part-nya itu ada gitu. Kalau yang lain ini tuh selalu ada Vienta tuh spare part-nya tuh maupun dia berganti seri, dia tetap menyediakan Pak Deddy. Jadi nggak hilang begitu. Nah, produk lain kan belum tentu menjaminkan itu kan. Ya, benar sekali. Ya, belum tentu menjaminkan apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh si food processor ini, gitu ya? Iya, betul. Oke. Yuk, Wah, semangat yuk Bun, bisa. ya. Masuk sekali nih, luar biasa banget ya. Ini kalau saya misalkan punya usaha gitu ya, ini saya sih merekomendasikan banget diri saya untuk beli nih. Ya, kenapa? Karena itu tadi, lebih efisien, lebih banyak menyikat waktu, lebih bisa berkreasi sendiri gitu ya. Terus kemudian lebih aman ya, seperti itu. Memang di awal investasinya cukup besar ya, tapi apa yang dihasilkan setelahnya saya yakin jauh lebih besar gitu. Iya, Walaupun tadi harga betul. berapa 2 juta sekian gitu ya beli di Juta awal, 2. tapi ternyata ketika kita bisa lebih banyak menghasilkan, nah 2 juta itu bisa terbayarkan dari hasil-hasil produk yang kita sudah hasilkan tadi. Tadi ya keripik pisang atau mungkin mau buat yang lain sih, macam-macam deh ya. Bikin Masya bakso, Allah. bikin dimsum, Bakso, bikin dimsum, betul. seperti itu ya. Aku lagi ada tantangan di tim UMKM-ku, recoup Heeh. untuk dimsumnya dari Chef Agus gitu. Jadi Oh, luar teman-teman tuh biasa. yang sekarang ada sekitar kurang lebih 35, mereka sudah recoup resepnya dari Chef Agus itu untuk dijualkan kembali itu dimsum menggunakan food processor. Itu lumayan berjalan Pak Denny. Mereka Oke. terbantu dan Ya. habis terjual tuh jadi satu poin yang menyenangkan gitu. Nah, itu mereka jadi senang, oh ternyata Ya. selama ini food processor itu banyak yang tidak digunakan, didiamkan karena tidak paham memakainya atau Ya. masih menggunakan yang manual. Nah, sekarang coba kita gunakan, kita kembangkan, kecil-kecil sedikit-sedikit terima pesanan dari tetangga, dari saudara. Nah, itu lumayan kan buat balikin lagi kita kemarin beli food processor gitu. Jadi Benar. bisa dua sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Iya, 2-3 pulau terlampaui gitu ya, Jadi Masya Allah ya. jual makanannya, jual produknya juga gitu. Hmm. Ya kan jadi bisa dua-duanya gitu. Ya, betul banget ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi ayah bunda tunggu apa lagi ya, ketika tadi sudah disampaikan ya materinya. Jadi kalau misalkan ditolak sama customer jangan kecil hati ya. Ada yang nawarin produk, kita nawarin produk food processor ditolak sama customer, sebentar dulu ya kan. Kita jelasin nih seperti itu. Karena keunggulan dari produk ini luar biasa sekali. Dan Anda bagi yang sudah memilikinya, wah ya, bisa praktek, bisa bikin video tutorial, bisa bikin video testimoni. Ya, Anda lagi masak gitu ya, divideokan ya. Wah, luar biasa itu. Menjadi salah satu personal branding Anda untuk menawarkan produk Vienta ya. Dalam hal ini adalah food processor. Jadi tunggu apa lagi ya. Terkait dengan video-video yang lain mungkin bisa disimak di Telegramnya Tira Satria Niaga ya tentang produknya. Bisa di situ ya, dilihat, di copy paste, diambil aja gitu kan untuk bisa jadi penguat Anda buat sebuah iklan. Wah, untuk menawarkan produk kepada calon customer-nya tentunya. Kami sudah menyediakan, teman-teman PI semua sudah menyediakan produk-produknya, terutama relasinya dengan produk food processor ini ya. Pasti sudah disediakan oleh Mbak Desi di situ. Anda tinggal ambil, tinggal copy paste, tinggal disebarkan kepada orang-orang yang akan Anda tawarkan sebagai calon pembelinya. Masya Allah. Betul. Ya. Banyak Pak Denny ya. Markom-markomnya itu pasti kita dukung. Endorse kepada food blogger, influencer itu juga kita ada. Betul. Jadi teman-teman Ada di bisa situ juga ya. jadi teman-teman bisa ambil markom-markom di sana untuk menawarkan. Nah, resep-resepnya mungkin bisa dicoba buat kita praktek Ada dulu. resepnya juga berarti ya? Iya, ada resepnya. Kita sediakan resepnya, cara membuatnya. Nah,
terus gimana sih cara menggunakan produknya itu ada lengkap semua kita sediakan Pak Denny gitu. Jadi kalau yang sudah punya bisa dicoba praktek-praktek karena biar tahu nih kalau misalkan ada customer mengeluh kok begini ya. Nah, karena kita sudah mencoba, oh Ibu ada salah nih di sininya. Nah, itu bisa jadi poin kan gitu. Oh, oke. Masya Allah. Jadi bisa juga jadi apa namanya konsultan juga kita ya. Jadi konsultan juga kita ya. Konsultan terkait dengan bagaimana menggunakan food processor tersebut dengan Iya. cara yang baik dan benar. Wah. Oke. Ini ada Mbak Bunga nih, Pak Denny, satu lagi Iya. mungkin Pak nanya. Boleh. Gimana tipsnya nyuci grinder supaya nggak ada bekas bau maupun noda, mau dong gitu. Kalau Tritan itu adalah jenisnya plastik. Jenisnya adalah plastik. Jadi kalau plastik tuh biasanya memang terkadang meninggalkan bau ya, Pak Denny, meninggalkan bau. Nah, tipsnya kalau nodanya kunyit itu memang sulit ya, nggak hanya di plastik, kadang-kadang di tangan kita aja lama untuk hilangnya ya kalau kunyit itu. Tapi secara terus-menerus dicuci, dia lama-lama juga akan pudar ya. Nah kalau grinder tuh aku hanya pakai sabun itu Mams. Setelah dicuci bersih, aku suka Denny apa tuh jeruk nipis ya, kan perasannya biasanya ada, aku kan biasanya pagi tuh minum perasan air jeruk nipis Pak, jadi si kulit si bekasnya itu suka kalau pakai itu suka aku olesin ke situ Mams gitu, suka aku olesin ke situ, terus setelah dicuci bersih terus ditiriskan langsung dielap Mams gitu. Jadi jangan masih basah langsung ditutup. Jadi dielap dulu kering semuanya, diangin-angin, baru disimpan lagi kembali ke tempatnya. Gitu ya. Semoga membantu ya Mams Bunga. Ya, kalau ada tipsnya ya, berarti itu untuk menghilangkan bau ya. Masya Allah. Ya, baik. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda semua. Masya Allah ya. Luar biasa sekali kayaknya nih tinggal ya hari ini. Gimana? Yang punya kayaknya tinggal praktek. Tinggal praktek ya. Benar. Ya mungkin ada yang belum paham atau mungkin ada yang baru join di YouTube ya. Terus wah ternyata Vienta Food Processor mau nanya dong. Nah silahkan ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya. 10 menit ya untuk bisa menyelesaikan materi kita pada kesempatan siang hari ini. Ayo Mams, gimana Mams? Bisa nggak? Coba ditanyakan yang bingung-bingung, yang tidak paham boleh disampaikan. Boleh ya. Supaya bisa Rika mendapatkan keterangan. Ya, gimana? Bu Rika tuh jadi pengen punya. Ayo Mams Rika. Amin. Insya Allah disegerakan ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Wah. Masya Allah. Wah, Mom Monica baru punya. Alhamdulillah baru punya Bun. Ayo buat ya, praktek ya. Banyak loh resepnya dari food processor ini. Bikin nugget, yang dimsum itu, aduh gampang-gampang banget pakai itu Pak Denny. Bakso. Tuh. Oke tuh ya. Ya, jadi tunggu apa lagi ya? Wah, ya tinggal praktek aja. Produknya udah punya, menunya udah disiapin, videonya sudah disiapin, dipraktekin, divideoin, terus bisa jadi personal branding, bisa jadi jualan di media sosialnya. Wah, keren. Jadi mantap ya. Jadi tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi? Benar tuh kata Bu Rika. Beruntung gabung di Tira. Itu ada markomnya. Iya benar. Iya. Enak, semuanya disediakan. PK-nya pun kalau ada yang minta suka kita berikan. Silahkan. Mams mau baca-baca boleh. Produk knowledge-nya tuh tinggal dibaca-baca gitu. Ya, artinya kita juga tidak pelit informasi ya Mbak Desi ya. Iya, jadi kita jualan produk tapi ada informasi yang bisa diberikan untuk mensupport teman-teman semua. Iya, betul. Praktek tuh katanya. Cus praktek Kak Desi. Yuk kita praktek. Oke, praktek ya. Insya Allah ya. Mungkin bulan depan kita bisa bikin ini kali ya, masak gitu ya. Kita trainingnya dalam masak gitu ya. Boleh juga ya.
Mungkin Mbak Desi mau Kapan bikin ya apa? ini? Gimana? Kapan kita ada duet tapi akunya masak deh. Nah, setuju banget. Ya mungkin kita agendakan di bulan Oktober ya. Boleh. Boleh Kita ya. Oke ya, Mas Rizka tolong langsung. dicatat ya untuk schedule agendanya untuk teman-teman mitra EPC. Nanti kita ada special training live bersama Mbak Desi masak. Nah, masakannya apa? Rahasia ya. Nanti masih dikasih tahu deh ya. Ya Masya betul. Allah. Ayo nih Pak Baik. Denny, kalau yang mau punya, aku mau info Pak Denny karena per Ya. Oktober nanti produk Vienta itu ada kenaikan. Jadi Mams yang ya. mau daftar TGR tuh, Bu Nunung katanya OTW arisan. Nah itu yang mau TGR atau mau yang cash itu bisa dilakukan di sampai closing date September ini. Gitu ya Pak Denny. Ya, betul. Artinya dengan kapasitas produk yang tadi ada harga, ada kualitasnya, masih bisa dimiliki dengan cara TGR, tidak gotong royong ya. Nah, jadi tidak memberatkan insya Allah ya. Seperti itu. Yes, betul Pak Denny. Keren banget deh ya. Pokoknya nih Mams bisa langsung punya praktek-praktek. Amin. Baik, bila mana tidak ada lagi hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan produk food processor Vienta, kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dari ayah bunda semua yang hadir di training kita pada kesempatan hari ini yang melalui media YouTube channel Auditi 3 Raksa. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan bermanfaat bagi Anda. Dan yang paling penting adalah sebuah ilmu pengetahuan itu akan bisa menghasilkan bila mana dipraktekkan. Maka setelah dapat ilmunya kita praktekkan ya. Proses di mana proses itu tidak akan pernah membohongi hasil. Kalau prosesnya maksimal, insya Allah hasilnya juga maksimal. Terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan. Saya pribadi, Mbak Desi dan Mas Rizka undur diri terkait dengan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di training berikutnya. Insya Allah bulan depan ya. Tadi sudah disampaikan ada agenda masak sama Mbak Desi ya. Jangan khawatir, nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Untuk itu mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam proses training kita pada kesempatan hari ini. Saya akhiri, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Bunda ya. Sehat selalu, terima kasih Bunda ya semuanya.